Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Rindiani, NPM 1975328. Di sini saya akan menjelaskan UAP SPD bagian 1 dengan judul Data Korban COVID-19 di Cakro, Kencong, Jawa Timur. Pandemi yang menghebohkan dunia saat ini masih terus membuat masyarakat di dunia waspada dan hati-hati. Virus yang sudah banyak memakan korban ini dinamakan COVID-19. Seperti di Desa Cakro, Kencong, Jawa Timur, pasien positif virus corona sebanyak 6 orang dan sudah meninggal dunia 4 orang. Sisanya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Subandi. Untuk masyarakat yang ada di dalam dan yang baru dari luar desa, hanya dilaksanakan pergerakan biasa oleh pihak rumah sakit terdekat atau yang biasa disebut pasien ODP, orang dalam pantauan. Setelah kita membaca kasus tersebut, kita beralih ke entitas dan atribut. Di sini saya ada entitas rumah sakit dengan atribut ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat. Lalu ada entitas dokter dengan atribut ID dokter, nama dokter, spesialis, jadwal kerja, ID rumah sakit. Lalu kita beralih ke entitas pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, ID dokter, ID status. Kita beralih ke entitas status dengan atribut ID status dan jenis status. Lalu kita beralih ke mandatori. Mandatori adalah atribut yang wajib pada suatu entitas. Di sini ada mandatori dengan entitas rumah sakit dengan atribut ID rumah sakit dan nama rumah sakit. Lalu ada mandatori dengan entitas dokter. Ada ID dokter dan nama dokter. Lalu kita beralih ke mandatori entitas pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien. Lalu kita beralih ke mandatori entitas status dengan atribut ID status. Lalu di sini ada UID. UID itu adalah menentukan foreign key dan primary key. Entitas rumah sakit adalah ID rumah sakit yang bersifat primary key. Lalu ada entitas dokter adalah ID dokter yang bersifat primary key dan ID rumah sakit yang bersifat foreign key. Lalu di sini ada entitas pasien. Untuk entitas pasien adalah ID pasien yang bersifat primary key dan ID dokter yang bersifat foreign key. Lalu ada ID status yang bersifat foreign key. Lalu kita beralih ke entitas status. Untuk entitas status di sini adalah ID status yang bersifat primary key. Lalu kita beralih ke opsional. Opsional sendiri yaitu primary key yang menjadi foreign key atau penghubung di entitas tersebut. Untuk menjadi penghubung di entitas lain. Pada entitas rumah sakit dan dokter terdapat opsional yaitu ID rumah sakit. Di sini sudah terlihat jelas ID rumah sakit. Lalu selanjutnya pada entitas pasien, dokter, status terdapat opsional yaitu ID dokter dan ID status. Di sini di entitas pasien ada ID dokter dan ID status. Lalu kita beralih ke normalisasi. Ini adalah normalisasi yang pertama dan ini adalah normalisasi yang kedua. Ini normalisasi yang ketiga. Lalu ini adalah hasil desainnya. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.